Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bung Rey di Nusaina Insight, channel di mana memberikan informasi-informasi terkait dengan pengetahuan, pengalaman hidup dan sebagainya. Nanti kapan-kapan juga kita bedah film, kita bedah lagu gitu. Hari ini saya sudah bersama Ical Faisal ya, Faisal Mahtelu. Hari ini kita mau kepoin Ismahi. Ismahi itu apa, Cal? Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia. Salah satu organisasi yang ada di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 80 kalau saya nggak salah ya. Organisasi mahasiswa, khususnya perkumpulannya teman-teman mahasiswa hukum. Banyak lembaga-lembaga, banyak organisasi, tapi pilihan ada di kita. Mau membangun relasi, belajar dan lain sebagainya, pilihan yang ada di kita. Tidak ada orang berproses instan. Ya. Jangan kita melihat semua orang yang proses itu sudah ada di atas, tapi proses dia dari bawah hingga dia mencapai puncak di mana dia sudah mendapatkan atau menduduki puncaknya, itu bukan sesuatu yang instan. Maka beliau atau orang-orang tersebut mereka berproses di organisasi baik ekstra kampus maupun intra kampus. Ismahi salah satunya yang mungkin kita kepoin. Semoga hasil kepoan kita ini bisa menjadi referensi buat teman-teman. Nusaina Insight tugasnya hanya memberikan informasi, pilihan ada di tangan teman-teman. Ketua Ismahi DKI Jakarta periode 2019-2023, tinggal berapa bulan lagi beliau lengser dan harus kita kepoin. Kepo boleh, tapi kepo untuk hal-hal yang positif. Kepo soal ilmu pengetahuan, pengalaman hidup agar kita belajar. Tapi kalau kepo soal isi dompet orang, soal kerjaan orang, soal pacar orang, ya kan? Atau apapun aktivitas yang nggak penting kita kepoin, lalu kita kepoin itu salah. Tapi kalau saya mau sampaikan kita kepo soal ilmu pengetahuan, itu wajib hukumnya. Kira-kira begitu. Betul. Baik. Cal ya panggilnya ya, Cal. Hari ini tahun baru, teman-teman mahasiswa baru banyak masuk di kampus, terutama teman-teman mahasiswa hukum. Dikasih tahu ke teman-teman, apa sih Ismahi itu apa? Satu. Itu dulu deh diceritain. Cal, dia lahir tahun berapa? Ismahi itu apa? Apa yang selama ini mungkin dari Ismahi di lahir dari tahun 80-an hingga saat ini mungkin apa salah satu lah cerita apa sih yang pernah dilakukan dan masih membekas di pikiran dan Ical, atau mungkin Ical baca atau mendengar dari alumni. Nah, itu apa gerakannya yang untuk bangsa dan negara ini. Silakan Cal. Tapi sebelumnya Cal, kasih tahu dulu namanya siapa, kampusnya di mana. Oke. Kita dengar dan kita sama-sama kepoin. Bukan ketua Ismahi tapi Ismahinya. Silakan. Baik, terima kasih Bung Rey. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Mahtelu, mantan ketua BEM Fakultas Hukum dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. UIC mana nih? Yang Rawamangun. Ya. UIC Rawamangun. Saya kemudian masuk dan bergabung dengan Ismahi di 2019 ya Bung ya. Masuk dengan bergabung dengan Ismahi 2019, kemudian belajar sedikit tentang Ismahi dan juga sedikit mengetahui mengenai rekam jejak gerakan Ismahi yang dibangun oleh Ismahi. Seperti yang tadi disampaikan bahwa Ismahi adalah organisasi hukum yang berdiri tahun 80-an. Nah, bergeser ke sini saya mulai agak sedikit mau mencari tahu tentang Ismahi itu. Ternyata bahkan di 1998 tahun 1998 waktu era reformasi, senior-senior Ismahi juga pun melalui Ismahi mereka termasuk menjadi pelapor di pergerakan tersebut, bahkan sampai ke DPR RI. Waktu itu beberapa perwakilan dari Ismahi masuk ke sana untuk
menyampaikan beberapa keluh kesah yang memang waktu itu dibawa oleh seluruh mahasiswa, terkhusus di mahasiswa hukum yang mereka perjuangkan waktu itu. Dan masih ada banyak lain beberapa. Salah satu maksudnya yang diperjuangkan itu apa? Gugatan atau apa Ya, kira-kira? mereka berikan usulan ke DPR. Ah. Itu bawahnya seperti usulan untuk waktu itu salah satu perancangan undang-undang lah yang dibuat pasca era reformasi itu. Nah, disitulah senior-senior itu kemudian masuk dan memberikan ini melalui DPR RI untuk dipertimbangkan terkait dengan usulan-usulan hukum dari mahasiswa hukum yang tergabung di Ismahi itu. Itulah saya kemudian tertarik untuk kemudian masuk dan ikut berjuang melanjutkan kembali organisasi ini, Pak. Sempat mati kalau nggak salah di Ismahi DKI ya? Ya, bahkan Bukan mati, vakum. vakum, Pak. Hampir sekitar 9 tahun atau 8 tahun, Pak, vakum. Karena pasca dari Bang Ika itu selesai di Bang Ika ini ketua Ismahi DKI pertama? Ya, DKI. Oh, DKI. Ketua Ismahi pertama. Kemudian lanjut ke Bang Togar yang dari alumni UBK. Dan beliau sempat waktu itu kejadian kecelakaan kejadian kecelakaan dirawat hampir beberapa tahun itu. Dan disitulah vakumnya Ismahi, Bang. Vakumnya Ismahi. Kemudian masuk saya di 2019 kita adakan konferensi wilayah di Universitas Islam Jakarta. Alhamdulillah. UIJ ya? UIJ, Bang. Dan alhamdulillah itu kemudian berjalan lancar dan terpilih saya sebagai ketua sampai detik ini menjelang akhir masa jabatan ini, Bang. Oke. Nggak enak juga kalau kita nggak tahu soal alumni ini kan. Tadi diceritakan salah satu gerakan yang dibangun di tahun 98 ya, mengajukan ada draft undang-undang yang disampaikan DPR. Ini kan hal yang luar biasa di zaman itu ya. Lalu boleh dong kita ke poin kita kira-kira mungkin siapa aja sih yang mungkin dikasih tahu, jangan semua juga gitu kan. Minimal ada beberapa dari kalangan politisi atau birokrat begitu. Kalau di Sinus Ismail ya, kalau saya lebih ini ya, untuk itu di salah satu wakil ketua DPR RI itu Bang Desmond. Oh, Desmond ya, alumni juga. Nah, beliau saya kenapa kemudian menurut beliau karena saya tertarik dengan opini-opini yang sering beliau muat di catatan medianya, Pak. Nah, dia punya, karena di samping dia duduk sebagai seorang pejabat negara, dalam hal ini di DPR RI, mewakili rakyat ya, sekaligus partai, kan Gerindra tahu. Iya, dia Gerindra dari partai. Artinya selain Bang Desmond atau Pak Desmond ini menjadi anggota DPR, ya, beliau juga partainya kan bergabung di pemerintahan. Ya, betul. Oke, tapi beliau tetap kritik ya. Kritik, beliau tetap kritik. Artinya independensi dia itu tetap dia pertahankan meskipun dia di belakangnya ada partai, ada juga maksudnya ada pemerintahan yang mereka juga di dalam. Ya, mereka juga di dalam. Tapi dari beberapa opini yang beliau kemudian muat itu dan beliau tulis itu saya baca memang semuanya itu netral, Bang. Bahkan beliau mencoba untuk memposisikan bahwa inilah sebenarnya kerja kita sebagai seorang anggota atau seorang wakil rakyat yang sebenarnya. Artinya kita mencoba untuk membuat beberapa catatan yang itu kalau misalkan kita baca ya, Bang ya. Saya kasih contoh semacam kayak di soal waktu itu terkait dengan RKUHP juga. RKUHP beliau juga sempat muat, bahkan beliau ambil catatan-catatan 2019 waktu konflik besar, waktu demonstrasi dan terjadi konflik besar itu, beliau ambil sebagai gambaran pasal-pasal kontroversi itu, beliau muat di dalam tulisan-tulisan beliau itu. Nah, artinya kita juga bisa menilai bahwa memang tidak memang ada beberapa oknum yang di DPR itu yang ini, tapi tidak semuanya seperti itu, bahkan masih ada. Artinya salah satu contohnya masih ada orang seperti Bang Desmond tadi yang ada di pemerintahan, misalkan namanya DPR RI, Bang. Itu yang saya salut dari sosok Bang Desmond ini, Bang. Oke, selain opini-opini kan itu tulisan-tulisan beliau ya, kira-kira di sisi lain yang mungkin jadi sebagai sosok seorang senior dan sekaligus beliau hari ini sebagai senior di salah satu senior dan hari DPR RI,
apa yang bisa diceritakan juga, pengalaman mungkin pernah beliau kasih motivasi ke Ical dan kawan-kawan. Nah, ini penting karena ilmu itu tidak boleh. Jadi kalau Bang Desmond kasih ilmu motivasi ke Ical, jangan juga hanya berhenti di Ical, itu kan ilmu. Ya, betul. Nah, ilmu itu harus kita sebarkan seluas-luasnya. Di agama pun mengajarkan itu. Apa kira-kira motivasi atau selain tadi opini dan tulisan-tulisan beliau, apa sih motivasi yang beliau sampaikan? Dikasih tahu dong ke teman-teman biar siapa tahu jadi ilmu atau motivasi bagi teman-teman yang lagi nonton. Silakan. Saya sih ini dari Bang Depa waktu itu ya, saya sempat merespon soal ini, saya jelaskan ini sedikit ya Bang sebelum saya menulis tentang soal perpanjangan masa periode. Nah, disitulah kemudian disambut oleh Bang Desmond dan menyampaikan adik-adik harus lebih jeli lagi melihat ini kan, dan dia ya artinya beliau menjelaskan bahwa harus lebih jeli dan membaca setiap peraturan perundang-undangan biar kita pun opini ataupun yang pendapat yang kita sampaikan kita mampu untuk bertanggungjawabkan, karena mengingat sekarang ini kan banyak inilah hoax ya, banyak ya. Jangan sampai hanya mendengar sekilas berita kemudian langsung memberikan statement-statement yang itu kemudian pada akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan merugikan kita sendiri. Okay. Nah, disitulah saya, dan beliau sering share tulisan-tulisannya kan, di situ saya sering sebar ke teman-teman bahwa memang, dan bahkan di grup Ismail khusus DKI Jakarta saya sering bilang bahwa kenapa saya sering sebar-sebar berita-berita pikiran Bang Desmond, karena bagus pikiran Bang Desmond, bukan kita mau karena senior kita kemudian ya, kita ini tapi memang karya beliau ya, atau pikiran-pikiran beliau itu yang itu harus memang dan itu pantas disetujui oleh mahasiswa sekarang Bang. Dan sorry saya potong Cal, jadi saya selalu ingatkan ke teman-teman bahwa jangan melihat siapa dia begitu, tapi apa yang dia sampaikan. Apalagi hari ini Bang Desmond ya sudah ada di DPR RI, artinya sejak jam terbang dia punya pengalaman yang luar biasa dan harus kita belajar dari beliau. Kalau kita tidak belajar terus mau belajar kemana? Mumpung apalagi kita dekat, apalagi mohon maaf, apalagi teman-teman di Ismail itu wajib sebenarnya punya alumni yang sudah melalang buana dalam politik. Mereka punya pengalaman yang luar biasa, apalagi dari sisi hukum mereka paham betul. Lagi yang tadi beliau adalah mungkin dulu di Ismail, kajian mereka dulu kan alumni 98 terutama, dulu kan mereka kajiannya lebih dalam dibandingkan hari ini kita yang agak praktis ya gitu. Maka memang itu sangat penting. Lanjut Cal, cerita soal tadi itu Bang Desmond biar teman-teman bisa mengambil pelajaran manfaat dari pengalaman. Itu loh Bang, saya di grup itu saya sering sebarkan tulisan beliau itu kan, bahkan sempat saya juga minta izin untuk kemudian mengangkat tulisan beliau di salah satu blogger yang saya kelola Bang, sempat ini, dan diizinkan saya kasih angkat. Karena kenapa saya demikian, karena saya pikir ini tulisan-tulisan beliau punya landasan kajian yang kuat itu, bahkan berbandingan teori maupun kasusnya soal peraturan perundang-undangan itu semuanya jelas dijelaskan dalam tulisan-tulisan beliau itu. Nah, itu saya bilang jadi bahkan membaca tulisan beliau itu bisa kita bandingkan dengan beberapa buku yang kita baca Bang. Artinya kita bisa, karena dari situ banyak referensi yang kita ambil Bang dari tulisan-tulisan Bang Desmond itu. Nah, itulah yang saya sering pakai untuk mengisi waktu-waktu kosong, membaca artikel-artikel yang dibuat oleh Bang Desmond itu dalam tulisan itu Bang. Nah, itulah saya bahkan teman-teman kita kadang untuk mengkaji tentang RKUHP saja, teman-teman Ismail beberapa kali kita kumpul itu, yang kita ambil sebagai landasan itu kita coba belajar tulisan itu Bang, dari Bang Desmond itu soal tulisan beliau. Nah, itu yang kita ambil sebagai bahan diskusi kita lah Bang. Di situ kita coba kaji lagi itu kan. Ini kalau dari sisi ini, karena pertama kita nggak bisa langsung berpihak karena kita berpikirnya beliau di ini pemerintahan, beliau juga DPR. Sementara kita sebagai mahasiswa kan berpikir nggak mungkin DPR ini kemudian mau kritik apa segala macam. Apalagi mereka ada di dalam ini kan koalisi. Karena dari situlah kita sudah berpikir begitu, kita mulai cobalah kita ambil sebagai bahan diskusi, tapi kita cari punya kita sendiri, kita bikin perbandingan dari sini lain daripada punyanya Bang Desmond. Kita buatlah di situ Bang. Artinya dari
tulisan atau pikiran-pikiran Bang Desmond ini jadi langkah awal untuk Langkah teman-teman awal. Ismahi yang melakukan ya kajian terkait dengan RKUHP itu bang. Oke. Betul bang. kayak itu teman-teman terutama yang mahasiswa hukum dan jangan melihat siapa yang lagi-lagi siapa yang bicara atau siapa yang menulis, tapi apa yang disampaikan itu wajib untuk kita pelajari, kita tiru karena itu baik terutama untuk diri kita dan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Oke, Cal. Ke poin lagi ini soal Ismahi, Pak Ketum. Kasih apa tadi soal Ismahi ya? Bagaimana pesan atau harapan kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum, apalagi hari ini teman-teman yang semester 1 juga baru-baru, Ya, minimal 1-5 dikasih tahu soal ini kamu boleh aktif di organisasi BEM fakultas, boleh aktif di kampus, baik organ di eksternal maupun internal. Tetapi Ismahi itu penting memang, apalagi sebagai mahasiswa fakultas hukum. Dikasih tahu apa sih Ismahi, bukan ini ya, apa bahasanya? Sorry kawan-kawan, kira-kira Cal, lo kalau nggak masuk di Ismahi itu nggak asik sebagai mahasiswa fakultas hukum. Silakan. Kalau saya sih saran buat teman-teman semua bahwa memang yang dari awal tadi disampaikan bahwa dia oleh Bung Rey bahwa memang banyaknya organisasi, Ya. tapi kita jangan kemudian apa namanya terlalu inilah, karena semakin banyak ini juga pun kita semakin banyak kawan, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Jadi misalkan terkhusus untuk di Ismail sendiri, saya berharap teman-teman mahasiswa hukum yang baru di tahun 2022 ikut bergabung dengan Ismahi. Bukan kita mau ini ya, tapi itu semua tergantung teman-teman semua dalam hal menilai. Tapi yakin sungguh bahwa Ismahi adalah sebuah organisasi hukum, tempat bagi mahasiswa-mahasiswa hukum untuk atau berproses, perahu lah ya, atau perahu lah bagi teman-teman mahasiswa hukum yang baru untuk berproses mengkaji isu-isu hukum di sini, apalagi sekarang ini banyak lagi isu-isu hukum, wacana-wacana hukum yang terlewatkan, begitu saja. Ya, bahkan mahasiswa hukum pun hampir tidak ada apa namanya ini sama sekali nama di kalangan mahasiswa hukum. Hampir kita semua tenggelam dalam hal ini, entah kita terbuai dengan apa, tapi itulah kenyataannya, realitas yang saya lihat sekarang itu banyak mahasiswa hukum memilih untuk berdiam diri. Nah, saya menilai itu bahwa mungkin tidak ada perahu bagi mereka untuk kemudian mereka menyuarakan semua ini. Dan Ismahi hari ini menyiapkan itu. Saya mencoba untuk mengajak semua teman-teman untuk bergabung, dan mari kita sama-sama mengawal semua agenda nasional menyangkut dengan masalah-masalah hukum, baik nasional maupun di regional DKI ya. Oke, lalu itu ajakan Ical, bukan Icalnya personal tapi Ismahi. Ini bang, satu lagi bang. Ismahi agar jadi tempat perahu untuk teman-teman, dan itu penting bagi mahasiswa. Satu lagi teman-teman mahasiswa hukum yang baru ini kan kadang belum tahu Ismail ini bang. Ya. Mereka kadang berpikir bahwa Ismail itu untuk masuk itu kadang ada yang berpikir bahwa sulit untuk masuk, karena dari beberapa daerah itu pernah hubungi begitu. Mereka berpikir bahwa ada training khusus lagi Ismail itu. Padahal syaratnya itu sederhana. Yang pertama syarat masuk jadi anggota Ismahi. Ya. Itu cukup sebagai mahasiswa hukum bang. Cukup sebagai mahasiswa hukum. Nanti yang penting ketua BEM fakultas hukumnya itu kemudian masuk komunikasi di internalnya, jika sepakat untuk masuk baru. Jadi kalau mahasiswa fakultas si A ini mahasiswa fakultas hukum, dia tidak aktif di BEM contohnya, BEM fakultas hukum, tapi kalau dia mau masuk Ismahi nanti dia direkomendasikan oleh BEM fakultas hukum. Tapi luar biasanya di Ismahi itu bukan saja yang masuk di Ismahi ya direkomendasi dari ketua BEM-nya itu bakal nanti bisa maksudnya dia jadi anggota Ismahi. Tapi anggota Ismahi itu bakal dihitung ketika hampir satu fakultas itu bang. Jadi mereka berhak mengklaim dirinya bahwa mereka anggota Ismahi. Karena secara lembaga BEM itu juga pun sudah masuk
kemudian di database-nya Ismahi. Jadi secara kelembagaan teman-teman fakultas ya, mahasiswa fakultas hukum itu secara kelembagaan mereka sudah masuk sebagai anggota Ismahi. Itu luar biasa. Jadi apalagi Ismahi ya, ini hari ini ada peluang. Jadi selain memang kita belajar di kampus dan kita belajar di organisasi eksternal yang lain, tapi lebih bagus kan kita fokus di organisasi yang kajiannya soal kajian hukum. Ya, salah satu seperti Ismahi. Jadi memang jangan ditunggu-tunggu sebenarnya teman-teman, karena ini belajar itu memang harus dimulai dari sekarang. Sebab tanpa kita mau mencari tahu, tanpa kita mau belajar, jangan kita berharap kita jadi orang yang cerdas, orang yang kreatif. Ya, tapi kalau kita mau belajar dan mau cari tahu dan mau mendalami, pasti apapun itu ilmunya, itu pasti kita dapatkan apa hasilnya. Karena tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini, semua butuh proses. Jadi jangan juga melihat bahwa senior-senior, lagi-lagi saya ingatkan bahwa senior-senior salah satunya Bang Desmond Mahesa ya. Beliau hari ini jadi wakil ketua DPR, itu bukan prosesnya instan. Silakan saja teman-teman bisa tanya ke beliau langsung kalau bisa ketemu, atau kontak Bang Desmond. Mungkin kalau Bang Desmond menceritakan tentang kehidupan dia, menceritakan tentang perjuangan dia, mungkin lebih sedih kan, lebih sadis begitu. Apalagi di era Orde Baru saat itu. Nah, dan hari ini era sudah luar biasa, sudah terbuka, banyak lembaga atau organisasi hukum juga di luar Ismahi. Tapi hari ini teman-teman, yang ada ketua Ismahi DKI yang nanti sudah tidak lama lagi akan berhenti masa jabatannya. Ini bisa jadi peluang untuk teman-teman berkomunikasi. Kalau mau komunikasi bisa kontak aja di kolom komentar, nanti pasti saya balas. Dan kewajiban sebagai mahasiswa fakultas hukum memang harus lebih banyak mengkaji persoalan hukum, harus buka mata, jangan sibuk dengan gadget apalagi bermain game. Sebab teman-teman adalah generasi bangsa ini. Bangsa ini butuh orang yang kreatif dan berkualitas, bukan butuh orang yang suka santai-santai dan berleha-leha. Sebab bangsa ini sudah tua, umurnya sudah, kalau manusia sudah 70 ya, 70 tahun. Dan problem hukum kita hari ini sangat banyak. Betul. Ada benturan hukum yang sangat luar biasa di bangsa ini. Ada pro kontra persoalan itu di masyarakat, persoalan penegakan hukum, dan budaya hukum kita masih kacau balau. Nah, ini dibutuhkan teman-teman yang memang aktif di organisasi-organisasi seperti Ismahi, atau yang belum bisa bergabung untuk bagaimana melek atau buka mata untuk bisa mengkaji agar memberikan edukasi lewat Ismahi ke masyarakat. Sebab masyarakat kita hari ini yang malas baca, maka sebenarnya Ismahi punya peran penting untuk bagaimana memfasilitasi masyarakat dengan lewat literasi. Atau bisa jadi kalau mau bicara di podcast atau lewat bisa di media sosial, tapi itu prosesnya bukan kita copy paste, tapi minimal itu dalam bentuk kajian. Saya kira begitu ya, ketua. Jadi kajian-kajian mungkin salah satu lewat Ismahi DKI, khusus teman-teman di DKI, agar memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. Hari ini terakhir Pak Ketua atau Bung Ical mungkin diceritakan lagi. Tadi harapan sudah sedikit pesan sebenarnya kepada wabil khusus teman-teman Ismahi di DKI dan untuk teman-teman Ismahi di Indonesia. Pesannya agar mungkin bisa menjadi, jadi kenapa harus saya ingin Bung Ical menyampaikan ini, karena kalau ketemu itu kan susah. Mungkin pesan lewat ini semoga sampai ke mereka agar Ismahi bisa ada karena kalian, Ismahi bisa berkembang karena kalian, dan mungkin kasih pesan atau harapan-harapan ke teman-teman Ismahi yang lagi nonton ini. Silakan Bang Ical. Terima kasih Bang. Pesan harapan saya buat teman-teman semua yang di wilayah, saya sebut saja Bang ya, yang di
baru di Jabar, Jawa Timur, Sulawesi, juga di Maluku Utara, juga khusus juga di Jakarta, maupun di daerah istimewa Yogyakarta. Teman-teman semua, saya berharap tetap semangat dan perkuat silaturahmi antar sesama anggota Ismahi di antara kampus fakultas-fakultas hukum sewilayah teman-teman semua maupun yang di Sumatera. Saya berharap tetap bangun komunikasi, perkuat lagi konsolidasi sehingga kita kemudian bisa tetap kompak dan tetap aktif di grup Senusantara, karena kita kemudian akan mempunyai tugas besar, yaitu melaksanakan kongres. Itu merupakan sebuah tanggung jawab kita bersama, dan semoga apa yang kita inginkan bahwa Ismahi harus berdiri kuat kembali sebagaimana yang dahulu pernah digaungkan oleh dan digaungkan oleh kita. senior. Hari ini kita tunjukkan ke senior kita semua bahwa kita sebagai kader-kader baru, anggota baru Ismahi, anak muda mampu untuk kemudian membangkitkan kembali semangat Ismahi yang pernah digaungkan oleh senior kita di tahun-tahun sebelumnya. Itu yang saya pesankan buat teman-teman semua. Oke. Tetap semangat. Semangat. Terima kasih Bung Ical. Itulah pesan dari Bung Ical. Mau besar itu tidak akan sendiri. Tetapi ketika kita hidup berproses di dalam kampus dan di organisasi, salah satunya Ismahi, ketika kita berproses, ketika kita mau proses di situ dan mau membesarkan organisasi, secara otomatis kita sendiri akan besar berjalan bersama organisasi. Tapi jangan mau membesarkan diri sendiri tanpa membesarkan organisasi. Nah, itu yang tidak benar. Tapi kalau mau membesarkan organisasi, saya pasti kawan-kawan, kita akan besar dan organisasi akan besar, kita pun ikut besar. Itu yang hari ini mungkin kami bisa sampaikan kepada teman-teman. Banyak informasi tadi sudah disampaikan Bung Ical. Semoga bisa jadi pertimbangan terutama teman-teman mahasiswa dalam hal ini, yang baik yang baik yang ada di Ismahi atau yang belum masuk di Ismahi, baik yang sudah semester 2, 3, semester 3 atau 5 dan semester 1, 2 mungkin belum gabung, silakan gabung. Peluang terbuka untuk belajar bersama di Ismahi. Sekian dari saya, salam dari Nusaida Insight. Ini harapan-harapan dan pesan-pesan. Sama-sama mari kita saling motivasi, sebab bangsa ini butuh anak muda. Anak muda lah roda untuk membawa bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia menuju kemajuan atau Indonesia maju. Salam hormat dari